Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pada minggu hari ini mari kita persiapkan hati kita. Mari kita memuji namanya.
tempat ini maupun bagi setiap daripada kami yang ada di rumah Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah setiap daripada kami Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama-Mu, biar Engkau yang melancarkan semuanya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebab Dia katakan apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, bahkan yang tidak timbul di dalam hati, itu yang Dia sediakan bagi anak-anaknya. Amin. Lebih lagi kita memuji Tuhan, amin. Tiada yang ku ingin
Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sering kami tidak mengerti dalam setiap kehidupan kami apa rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Walaupun kami boleh melewati padang belantara, tapi Engkau ada senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bukan dengan kekuatan kami, tapi Allah Engkau yang memberikan kami kekuatan. Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan saat ini kepada setiap kami semua, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami dalam kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan kuduskan hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tahirkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau, dan setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kita sudah siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pasti kabarnya luar biasa, amin. Sudah seminggu kita lewatkan dan kita bertemu kembali, amin. Tentu setiap kita punya kabar sukacita dan punya kesaksian hidup dengan Tuhan sendiri-sendiri, amin. Haleluya, sungguh luar biasa Allah kita, amin. Haleluya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Yosua 1 ayat 1 sampai kepada 9. Dan sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Di situ Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Jangan kecut dan tawar hati. Tapi pada saat ini pasti banyak orang yang mengalami
namanya dalam kelemahan, dalam kesesakan, dalam tawar hati, ya, kecut hati, tawar hati. Kenapa? Karena keadaan saat ini membuat orang-orang seperti itu. Tapi tidak demikian kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengerti janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya setiap kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Walaupun saat ini pandemik boleh terjadi, banyak goncangan di dalam pekerjaan, ya, dalam ekonomi. Ekonomi pasti mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja mempengaruhi dalam rumah tangga juga. Tapi mari saudara, kekasih dalam Tuhan, kita kuatkan dan teguhkan hati kita tetap berpandang kepada Tuhan. Amin. Di sini berulang kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berulang kali mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, menjanjikan berkat yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Berkat-berkat nenek moyang kita, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub. Di mana Tuhan menjanjikan kepada setiap kita, yaitu hidup dalam limpah susu dan madu. Nah, dalam kita mencapai berkat itu pasti ya banyak goncangan. Tapi mari kita tetap lihat Tuhan. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Ya, bukan tidak ada masalah dalam kehidupan kita orang percaya. Masalah itu ada karena firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Masalah itu datang hanya untuk mendewasakan kita. Amin. Dan kita lihat hambaku ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita adalah orang adalah anak-anak perjanjian. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji daripada Tuhan, yaitu hidup dalam kelimpahan penuh dengan susu dan madu. Nah, tapi mari kita lihat bangsa Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan, dia tidak hanya datang dan duduk untuk menikmati. Tidak, tapi mereka harus berperang, merebut wilayah-wilayah tersebut, untuk menduduki daerah tersebut, untuk menikmati apa yang dijanji-janjikan Tuhan. Mereka tidak hanya datang dan menerima, tapi mereka ada perjuangan. Amin. Jadi mereka merebut tanah perjanjian itu. Mereka melawan orang-orang Het, orang Amori, ya. Mereka berperang dan mereka menduduki daerah itu. Nah, di zaman sekarang bukan orang yang kita perangin, tapi setiap pergumulan, setiap masalah yang ada di dalam hidup kita, terlebih adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana kita mengatasi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Kenapa Tuhan selalu di sini dikatakan hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kalau orang sudah tawar hati, maka dia akan merasa hidup ini hambar, merasa putus asa, merasa tidak ada gunanya, hilang harapan, patah semangat. Benar, itu orang yang hatinya sudah tawar hati. Coba kita lihat dalam Amsal 4. Ya. Berapa waktu yang lalu kita juga bahas tentang ini. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu
hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita, semangat hidup kita. Satu lagi, Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang kalau sudah patah semangat hidupnya, maka dia akan mempunyai tidak punya semangat hidup lagi. Dan kalau dia sudah tidak punya intimidasi, dia tidak punya semangat hidup lagi, maka intimidasi itu akan datang dalam hidupnya, bahwa kamu tidak berguna, bahwa kamu tidak akan bangkit, bahwa kamu akan gagal. Kamu lihat kehidupan kamu, lihat kamu tuh melayani Tuhan juga gak ada gunanya, percuma. Dan intimidasi itu akan datang mengintimidasi hidup kita, supaya membuat kita semakin terpuruk hidup kita. Dan dia akan mengintimidasi bahwa dalam jalan pintas, dia bilang ya udah bunuh diri aja. Itu yang sering ditawarkan oleh iblis, maka masalahmu selesai. Tidak demikian. Setelah kita kematian masih ada kehidupan yang harus kita hadapi. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Ya, hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau hidup kita tidak benar, hidup tidak di dalam Tuhan, maka tempat siksaan yang akan kita terima yaitu neraka. Nah, mari kita menjaga hati kita, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, maka orang harus, di saat mereka dalam keadaan down, harus dimotivasi, harus disupport. Ya, jadi bukan membuat dia semakin terpuruk dengan masalah dia. Nah, karena kenapa? Di masalah itu, ya, di saat kita melihat masalah, orang akan, hatinya akan ciut, akan tawar hati dulu. Tapi mari kita bukan menjadi orang-orang yang gagal, tapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, karena Tuhan memberikan kita kuasa, ya, memberikan kita kuasa untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Ya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menerima berkat-berkat itu. Tuhan berikan kita kuasa untuk mengalahkan segala tipu muslihat daripada iblis. Amin. Tuhan memberikan kita kuasa, power yang luar biasa. Di saat kita percaya akan janji-janji Tuhan. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita mengerti janji Tuhan, kehidupan kita terpuruk seperti apapun, sedaun apapun hidup kita, tapi ingat janji Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Amin. Karena aku Tuhan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin saat ini engkau dalam masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan teman atau pacar, engkau kehilangan dalam satu yang diharapkan. Wah, pacarlah, tapi akhirnya dia meninggalkan kita dan kita kecewa. Ya, dunia berkata pepatah berkata dunia tidak selebar daun kelor. Amin. Nah, terus di sini kita lihat, ya, terus kita dikecewakan orang. Apakah itu membuat kita down atau membuat kita putus asa dalam hidup kita, membuat kita kehilangan pengharapan dalam hidup kita? Tidak. Karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dia senantiasa menyertai saya dan saudara. Karena rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Ya. Rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Nah,
orang gagal di dalam hidupnya, gagal di dalam menerima janji Tuhan karena dia melihat apa yang dia lihat, bukan apa yang dilihat oleh yang Tuhan lihat. Ya. Jadi kita di sini dikatakan, maka Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang untuk memberikan kepada mereka. Ayat 7 lagi berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di saat kita menghadapi suatu pergumulan, di saat kita menghadapi suatu tantangan apapun, Tuhan hanya berkata, fokus kepada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Nah, di sini dikatakan, ya, kuatkan. Dan bahkan di ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya, di saat kita menghadapi suatu pergumulan, di saat kita menghadapi suatu masalah, kita tidak gegabah untuk mengambil satu keputusan yang fatal dalam hidup kita. Mari kita duduk diam di kaki Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan janji-janji Tuhan. Ya. Di saat kita menghadapi masalah, ingat, jangan salah mengambil keputusan. Akibatnya fatal dalam hidup kita. Tapi tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Amin. Tuhan menjadikan kita pemimpin. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Tapi kita naik bukan turun. Amin. Menjadikan kita pemimpin untuk menikmati semua janji-janji Tuhan. Ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan, bahkan Tuhan perintahkan kepada setiap diri kita, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Luar biasa Tuhan, amin. Betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan menyayangi kita. Siapa kita ini? Sehingga mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita. Amin. Luar biasa, kemanapun kita pergi Tuhan menyertai. Dalam keadaan apapun Tuhan menyertai. Dan ingin menjadikan kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Tuhan tidak pernah menjadikan kita orang gagal. Orang-orang gagal adalah orang-orang yang berteriak dan lari meninggalkan masalah. Orang gagal. Orang gagal dia akan selalu menyalahkan orang lain. Gara-gara si A, gara-gara si D, gara-gara si C saya jadi begini. No. Dulu dia di kaki Tuhan, introspeksi diri kita. Amin. Orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak percaya akan janji Tuhan. Orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang. Karena dia selalu merasa dia benar. Dia selalu punya hati yang sifat yang sombong, yang congkak. Dia tidak akan menerima masukan dari orang lain. Tapi Alkitab berkata didikan itu, nasihat itu membuat masa depan kita bijaksana, membuat masa depan kita luar biasa. Orang-orang yang tidak menerima didikan atau nasihat adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang gagal. Tapi kita bukan orang-orang yang gagal. Kita orang-orang adalah orang yang berhasil. Ya. Seperti apa orang yang berhasil? Orang-orang yang mau belajar di tengah-tengah masalah hidupnya. Orang-orang yang mau belajar di tengah-tengah masalah hidupnya adalah orang-orang yang akan berhasil dalam hidup.
Dia mau mulai introspeksi diri. Dia mau belajar apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Amin. Belajar di tengah masalah. Belajar di tengah pergumulan. Tuhan akan membuat kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Semakin rohani kita. Semakin kita berhikmat. Semakin kita cakap menghadapi masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Amin. Pengalaman hidup kita, pelajaran yang berharga adalah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu pelajaran yang tidak ternilai harganya. Amin. Kita sedang bersekolah dengan Tuhan, berpendidikan dengan Tuhan. Amin. Ya, pendidikan dunia boleh, ya. Kalau di teologi ya mungkin ya, STH sekolah tinggi hati, MTH sekolah makin tinggi hati, ya. Kalau di dunia sekuler ya kan, S1, S2, ya, S3 lah nanti jadi lama-lama jadi S-Tyler. Ya, pendidikannya saking dia pintarnya, dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Saking dia pintarnya, dia logikanya berjalan, makanya jadi Tyler. Ya, nah itu jadi S1, S2, jadi S-Tyler jadi lama-lama. Oke, mari kita hidup. Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Tuhanlah yang membuat kita sukses. Tuhanlah yang memberikan kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Ayo bangkit dari masalah kita. Amin. Ayo kita jangan terlena dengan masalah kita. Bangkit. Ya. Terus orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan menjanjikan kita bahwa Dia menyertai kita, bahwa Tuhan berjanji kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bila Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Enggak ada. Orang Manado bilang, nyanda ada yang bisa lawan kita. Amin. Terus orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang percaya di balik pergumulan ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu di balik pergumulan kita, di balik dari proses hidup kita. Tuhan menyiapkan berkat yang luar biasa buat saya dan saudara. Amin. Sadarkah kita baca di kitab Ayub, berarti masalah datang dalam hidup kita, nama kita ada di Dewan Permusyawaratan Tuhan. Benar? Ayub dibicarakan di surga. Tuhan sedang menyiapkan berkat buat Ayub berlipat ganda. Maupun setiap kita menghadapi masalah, ayo bangkit, tetap mengucap syukur. Berarti nama saudara, nama kita sedang diperbicarakan di surga. Tuhan bilang mau berkat apa yang kita berikan, mau kita bawa seperti apa orang ini, ya. Berarti di saat kita menghadapi pergumulan, ingat nama saudara sedang diperbincangkan oleh Tuhan di Dewan Permusyawaratannya. Amin. Jadi ingat, orang-orang yang berhasil, orang yang belajar di tengah-tengah masalah. Amin. Orang yang percaya akan janji-janji Tuhan, orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, orang yang percaya di balik pergumulan itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Karena masalah membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Apapun yang menjadi pergumulan saudara pada saat ini firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, bahwa Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada.
Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan saat ini disampaikan. Tuhan tahu setiap isi hatimu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini mengingatkan saya dan saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Buat Tuhan senantiasa menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan hanya ingatkan kepada saya dan saudara, jangan tawar hati dan jangan kecut hati. Tuhan hanya ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Buat Tuhan menyertai saudara. Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara kemanapun saudara melangkah dan pergi. Dia tidak akan membiarkan saudara berjalan sendirian. Karena tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di tempat ini maupun yang di rumah, dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau Allah yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Ingatkan kepada mereka bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Haleluya Tuhan. Ingatkan kepada mereka bahwa di balik setiap pergumulan mereka, Tuhan akan membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, di balik pergumulan mereka, Tuhan sudah menyiapkan berkat buat mereka. Lewat pergumulan, lewat masalah mereka, bahwa mereka semakin dewasa di dalam Engkau. Bapa, Engkau memberkati mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam rumah tangga, keuangan, usaha, pekerjaan, perjodohan, dan apapun bentuknya, maupun sakit penyakit, apapun bentuknya dalam pergumulan mereka, Bapa, Engkau Allah yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Engkau memberikan mereka damai sejahtera, sukacita, dan memberikan mereka kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa surga. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi kaki kami, menjadi pedoman dalam hidup kami. Haleluya. Karena kami tahu firman-Mu memerdekakan setiap hidup kami. Semakin kami berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Engkau, menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Roh Kudus tetap berkarya dalam setiap kehidupan mereka dan hamba Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Saat ini kami masuk dalam penyembahan. Engkau yang melawat setiap hati kami, menjamah setiap hati kami, menghiburkan kami yang susah. Oh Tuhan, memberikan kami kuat bagi yang lemah, meneguhkan iman kami di dalam Engkau, menyembuhkan setiap kami yang sakit, membukakan jalan setiap kami yang buntu jalan. Dan Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Haleluya. Mari kita bawa hati kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ambil alih pada saat ini. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian di tengah ombak. Bahwa di tengah ombak dan arus pencobaan, kadang kita merasa kita kehilangan tujuan arah hidup kita. Kita bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan oleh angin, oleh gelombang laut, yang membuat kadang kita meragukan kasih Tuhan. Apakah Tuhan tahu setiap apa yang aku alami? Tuhan memperhatikan setiap kehidupan orang-orang percaya yang rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang.
Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata saya dan saudara. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih penyembahan pada saat ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Amin. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Dari awal angkat pujian ini katakan di tengah ombak, tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dari awal angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu
teguhkan hatimu bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Engkau berjalan bersama Tuhan. Tuhan sedang mendidik saya dan saudara untuk mengerti setiap maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk mengenal pribadinya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa bersama dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Berulang kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Dengan kasih sayang Tuhan menjamah saudara. Buka hatimu buat Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Buka hatimu buat Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Buka hatimu buat Tuhan. Jangan ditahan air matamu. Buka hatimu buat Tuhan.
percaya Engkau telah melawat setiap pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan, yang lemah sudah Engkau kuatkan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan angkat setiap beban mereka, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan, yang mereka buntu jalan Tuhan sudah memberikan jalan keluar ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah yang sudah memberikan jawaban kepada mereka semua. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bersatu hati dan doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu memberikan pencerahan kepada pikiran kami, hati kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar dalam hati kami menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih. Ibadah kami boleh selesai, tapi Roh Kudus penyertaan-Mu terus dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Dan Engkau tetap menguatkan dan meneguhkan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami ke level yang lebih tinggi lagi, dan semakin kami mengerti rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu tidak ada satupun rencana-Mu Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Materaikan setiap kehidupan kami di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau dalam bentuk sekecil apapun Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan. Bapa, Engkau memberkati, urapi kembali Tuhan dengan urapan-urapan yang baru, minyak yang baru, kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau Bapa. Engkau tutup bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu juga Engkau tutup bungkus pagari dengan kuasa Yesus. Urapan yang baru Engkau memberikan kepada hamba-Mu untuk lebih lagi menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau memberkati pelayanan di tempat ini, memberkati Tuhan. Haleluya, berkati Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa yang akan dibawa kepadamu Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pelayanan ini Engkau akan memperbesar Tuhan. Engkau akan mengembangkan sayap-Mu Tuhan. Dan banyak jiwa yang datang kepada Engkau. Mereka datang kepadamu Tuhan. Mereka yang haus dan lapar akan Engkau. Mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Engkau memberkati gereja ini Tuhan, GKP Living Bread Tuhan. Engkau memberkati hamba Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, jemaat-jemaat yang ada dimanapun berada. Bapa, Engkau memberkati. Berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Berkat yang luar biasa, berkat nenek moyang kami, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Engkau kembalikan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau curahkan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Maupun setiap yang belum sempat memberi, Bapa, Engkau tetap memberkati mereka. Dan supaya mereka boleh memberi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga memberkati bangsa negara kami yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju kepada bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia akan menjadi transformasi bagi bangsa-bangsa lain. Oh Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau tutup bungkus pagari bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Engkau
Tutup bungkus pagari dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberkati presiden kami, wakil, dan setiap aparat pemerintahan yang ada di Indonesia. Bapak, Engkau memberkati. Oh Tuhan, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami roh takut akan Tuhan, dan setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada Engkau. Kami juga memberkati bangsa Israel, kami memberkati Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Memberkati Tuhan jemaat yang ada di tempat ini, memberkati yang ada di rumah dimanapun mereka berada, yang ikut ibadah online. Bapak, Engkau memberkati kesehatan yang sempurna, Engkau memberikan. Dan setiap kami Tuhan, tutup bungkus pagari dengan kuasa darah Yesus, untuk kami esok kembali boleh melakukan kegiatan aktivitas kami masing-masing. Oh Tuhan, baik kami yang bekerja, berusaha, yang rumah tangga, ada pelayanan, semua Bapa ada dalam proteksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang menyempurnakan doa-doa kami seturut kehendak-Mu yang jadi. Doa ini kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Bawalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin.